Ini adalah Kabupaten Banjar, tanah, air, dan sungai. Peradaban yang bertahan dengan kekuatan, kehormatan, dan keseimbangan. Kami datang untuk melihat ragam budaya yang menjaga jiwa rakyat ini tetap utuh. Orang Banjar itu terbuka, orang Banjar itu ramah, orang Banjar itu sopan, orang Banjar itu menghargai terhadap tamu. Sehingga rumah Banjar itu dibuat sedemikian rupa dengan ruang tamu yang luas, berarti kan bisa kita menampung tamu yang masuk ke rumah kita lebih banyak. Rumah ini namanya Bubungan Tinggi. Rumah ini didirikan pada tahun 1811 oleh Haji Arif dengan istrinya Haji Fatimah. Beliau bukan seorang kerajaan tetapi hanya seorang saudagar atau pedagang permata yang membawa dagangannya ke luar negeri. Akhirnya beliau bisa membuat rumah sama dengan rumah kerajaan Banjar. Jadi itu peninggalan sejarah ya. Kita sebagai generasi penerus yang tahu bahwa peradaban bangsa kita khusus Banjar waktu dulu, wah itu luar biasa. Nah lalu kita hanya disuruh melestarikan. Bagaimana bentuk pelestariannya? Tentu rumah-rumah yang masih dalam keadaan utuh dan menggambarkan itu rumah adat, itu harus kita pelihara. Sehingga dengan melihat itu kita tahu, oh ternyata nenek moyang kita dulu ternyata punya kemampuan dan punya keahlian dari hasil peninggalan sejarah masa lalu itu. Sebelum ia bergerak dalam tari, martabat dibentuk dalam busana. Arguci, sulaman benang emas, melambangkan kemuliaan dan status sejak abad lama. Ini adalah pakaian keagungan. Setiap dawai emas melambangkan status sosial, kekuatan kemakmuran keluarga. Berbicara masalah sejarah untuk Arguci diawali sejak abad 20, di mana abad 20 itu awal mula berkembangnya kerajaan Banjar waktu itu yang dipimpin oleh waktu itu Raja Sultan Suryansa. Makna dari Arguci itu sendiri itu melambangkan sebagai sebuah kehormatan dan keindahan gitu. Nah kemudian korelasinya dengan Kabupaten Banjar, kita kan tahu Kabupaten Banjar ini di tahun itu terdapat beberapa pusat pemerintahan kerajaan Banjar waktu itu. Dan di antara beberapa raja-raja Banjar, kebanyakannya sampai wafatnya itu berada di daerah Kabupaten Banjar. Tari Baksak Kembang adalah tari kelembutan. Tari menyerahkan kembang bogam kepada tamu. Tari Baksak Kembang ini diperuntukkan pada zaman dulu ya untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke kerajaan. Sebelum tamu itu masuk ke kerajaan, itu biasanya disambut dengan tari Baksak Kembang. Jadi tari Baksak Kembang itu satu bentuk penghormatan kepada tamu. Lewat tari ini tergambar bahwa kita sangat menghormati tamu. Kita sangat menghargai tamu dan kita sangat melindungi tamu itu sendiri. Sebuah isyarat luhur yang menghargai, menunjukkan budi bahasa sebagai filosofi hidup Banjar. Dan semua berlabuh di sini. Soto Banjar, ini adalah akhir yang hangat dari setiap kisah. Ya yang jelas yang membedakan, yang paling prinsip membedakan soto Banjar itu lontong. Di lain soto lain kan tidak ada lontongnya, tidak ada ketupatnya. Tapi kalau soto Banjar mesti ada itu. Tapi kalau udah bernama soto Banjar, di situ ada ketupatnya, ada lontongnya, gitu, ada diracik. Di lain tidak ada. Nah, kalau pertanyaannya apa pernah disajikan di kerajaan? Ya pernah. Itu pernah disajikan, tentu pernah. Karena kepentingannya adalah untuk memberikan jamuan bahwa ini ciri khas bangsa kita. Jiwa rakyat harus berharmoni. Inilah panting, alat musik petik khas Banjar. Musik panting itu satu jenis musik tradisional
yang lahir sebenarnya di masyarakat kita. Musik panting itu sedikit dipengaruhi dengan adanya musik gambus. Pada zaman dulu kesenian ini juga memasyarakat. Dan lahirnya musik panting itu juga sangat dipengaruhi ya oleh kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum, dan apalagi dalam hal ini pihak kerajaan untuk memberikan hiburan kepada tamu ya lewat musik panting itu sendiri. Ya, maknanya yaitu menyambut tamu, memperkenalkan lagu-lagu ciri khas kita, lagu-lagu Banjar, supaya orang dari luar itu tahu lagu Banjar dan ada musik ciri khas Banjar yaitu musik panting. Mudah-mudahan ke depannya baik anak-anak, pemuda, remaja, baik di sekolah atau di masyarakat itu menggemari dan melestarikan musik panting, belajar dari luar yang datang ke wilayah Kabupaten Banjar. Di balik kehalusan ada disiplin besi. Inilah Kuntau, seni bela diri akulturasi yang berasal dari makna isyarat yang menjadi tindakan. Kuntau adalah warisan perlawanan, bukan hanya tentang bertarung. Ini tentang membentuk jiwa rendah hati namun tangguh. Seni bela diri ini khas Kalimantan. Namanya Kuntau tadi sebenarnya muncul ya tentu karena kebutuhan untuk melindungi gangguan dari hal-hal yang tidak benar. Maka dicarilah tokoh-tokoh atau apa istilahnya jawara-jawara di masyarakat. Kepada generasi muda, saya berharap mari kita lestarikan, kita pelihara, kita kembangkan seni budaya daerah Banjar yang merupakan peninggalan masa lalu dari nenek moyang kita orang Banjar. Dan saya bangga menjadi orang Banjar, menjadi masyarakat Banjar. Rumah yang memberi spiritualitas, tarian yang memberi kehormatan, Kuntau yang memberi karakter, panting yang memberi harmoni, dan soto yang menyatukan. Inilah ragam budaya jiwa raka, bukan artefak. Mereka adalah kekuatan yang membuat Banjar terus mengalir kokoh, hangat, dan abadi.